Selamat pagi, semangat pagi, selamat datang di kelas biologi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dunia tumbuhan atau yang disebut dengan Kingdom Plantae. Dunia tumbuhan dibagi menjadi 3 golongan. Namun sebelumnya, apa ciri dari makhluk hidup yang digolongkan ke dalam dunia tumbuhan? Seringkali Anda akan menjawab bahwa yang berwarna hijau, walaupun ada juga yang berwarna lain. Warna hijau ini disebabkan oleh pigmen klorofil atau yang seringkali disebut sebagai zat hijau daun. Pada sel tumbuhan, klorofil terdapat di dalam kloroplas. Nah, organel sel inilah yang berfungsi dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuhan disebut sebagai makhluk fotoautotrof atau yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Dunia tumbuhan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan lumut. Lumut berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang artinya tumbuhan kecil. Dan pada cabang ilmu biologi botani dipelajari pada ilmu briologi. Lumut seringkali disebut sebagai tumbuhan peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. Talophyta adalah tumbuhan talus yang belum bisa dibedakan mana bagian akar, batang, dan daunnya. Sedangkan Cormophyta atau tumbuhan kormus sudah bisa dibedakan bagian akar, batang, dan daunnya. Struktur tumbuhan lumut masih sangat sederhana dan tidak mempunyai pembuluh, yaitu xilem dan phloem. Lalu, bagaimana cara pengangkutan air, mineral, dan makanan hasil fotosintesis ya? Berikut ini adalah tumbuhan lumut yang berhasil Ibu temukan pada bebatuan dekat kolam pada halaman sekolah kita. Perhatikan struktur tubuhnya. Pada siklus hidup tumbuhan lumut ada 2 generasi, yaitu fase sporofit yang menghasilkan spora dan fase gametofit yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Fase gametofit pada tumbuhan lumut lebih dominan dibandingkan fase sporofit, sehingga kita akan lebih mudah menemukan tumbuhan lumut pada masa gametofit. Bagian yang seperti akar disebut sebagai rhizoid karena masih berupa akar semu. Ini adalah bagian kotak spora dari tumbuhan lumut, contohnya pada lumut daun. Lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Yang pertama, lumut hati. Disebut lumut hati karena struktur tubuhnya atau talusnya berbentuk seperti lembaran organ hati. Lalu yang kedua, heterotalus, dan dapat ditemukan di tebing, di permukaan tanah, dan juga permukaan air. Yang kedua adalah kelas lumut daun. Umumnya lumut daun homotalus dan sudah punya batang kecil yang tegak dan berdaun kecil. Biasanya dapat ditemukan pada permukaan tanah dan tempat-tempat yang terbuka. Contoh spesies dari lumut daun adalah Sphagnum yang dapat dimanfaatkan untuk bahan membuat pembalut dan sebagai moss atau media tanam. Yang ketiga adalah kelas lumut tanduk. Disebut lumut tanduk karena sporangiumnya menjulang dan meruncing seperti tanduk hewan. Umumnya, kelas ini adalah heterotalus. Contoh spesiesnya adalah Anthoceros. Nah, sejak tadi kita mendengar istilah heterotalus dan homotalus. Apa sih perbedaannya? Lumut homotalus atau yang disebut dengan lumut berumah satu adalah jika letak Antheridium dan Archegonium berada dalam satu tubuh. Sedangkan lumut heterotalus atau yang lumut berumah dua jika dalam satu tubuh hanya terdapat satu organik kelamin saja, yaitu Archegonium atau Antheridium saja. Archegonium adalah alat kelamin betina yang menghasilkan sel telur, sedangkan Antheridium adalah alat kelamin jantan yang menghasilkan sel sperma.
Sekarang kita akan membahas metagenesis atau siklus hidup dari tumbuhan lumut. Lumut dalam reproduksinya dibantu oleh air hujan dan angin. Antheridium menghasilkan sel sperma atau spermatozoid. Nah, sel sperma ini akan lepas dan jatuh pada archegonium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Lalu sel sperma akan membuahi sel telur atau yang disebut dengan proses fertilisasi, sehingga akan menghasilkan zigot. Lalu zigot tumbuh menjadi embrio. Lalu embrio ini akan berkembang menjadi calon kotak spora. Pertama-tama akan terbentuklah tangkai atau yang disebut sebagai seta yang akan menunjang kotak spora atau sporangium. Kotak spora ini dilindungi atau dibungkus oleh kapsul. Di dalam sporangium terdapat banyak sporosit atau sel induk spora. Nah, sel induk spora ini akan mengalami pembelahan secara meiosis sehingga akan menghasilkan banyak spora yang kromosomnya haploid. Jika kotak spora atau sporangium itu sudah tua, maka bagian operkulum akan lepas. Nah, ini akan menyebabkan spora-spora akan keluar dan menyebar. Proses penyebaran spora akan dibantu oleh angin. Jika spora jatuh di tempat yang menguntungkan, maka akan tumbuh dan berkecambah, membentuk protonema. Lalu, protonema ini akan tumbuh membesar, membentuk tumbuhan lumut. Dan inilah yang disebut dengan generasi gametofit. Dan siklus pun akan terulang kembali. Dari penjelasan tadi, silakan kalian menjawab soal-soal berikut ini. Demikianlah materi kita tentang tumbuhan lumut. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat.